Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Winda Sri Haryanti, mahasiswi Psikologi Universitas Islam Indonesia. Melalui video ini, saya bersama teman saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil penelitian yang telah kami lakukan yang kami ikut sertakan untuk mengikuti kegiatan Konferensi Nasional kelima Peneliti Muda Psikologi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diva Fatal Fadilah dari Prodi Psikologi Universitas Islam Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Faktor Protektif yang berkontribusi pada ketahanan akademik menggunakan studi Systematic Review. Tim peneliti Winda Sri Haryanti, Diva Fatal Fadilah, Program Studi Psikologi Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya adalah bagian latar belakang penelitian. Nah, pada dasarnya dunia pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang mana fokus kajian pada pendidikan ini sangat penting untuk mengetahui dan memahami bagaimana mengoptimalkan proses pembelajaran dan pencapaian akademik pada pelajar. Ada salah satu konsep yang disebut dengan resiliensi akademik, di mana didefinisikan sebagai kemampuan siswa secara efektif dalam menghadapi berbagai tantangan seperti kemunduran akademik, stres, dan tekanan belajar, atau berbagai situasi sulit dan tertekan dalam menjalani aktivitas akademik. Penelitian menunjukkan bahwa ketika siswa memiliki resiliensi akademik, maka kemungkinan yang tinggi untuk sukses meskipun terdapat kesulitan di lingkungan yang disebabkan oleh sifat, kondisi, dan pengalaman. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa indikator dari resiliensi akademik ini adalah adanya situasi yang sulit. Ketika proses adaptasi positif ini tercapai, namun tidak ada situasi yang sulit, maka itu bukan resiliensi, melainkan berupa sebuah kompetensi. Nah, penelitian tentang ketahanan akademik ini semakin berkembang, tidak hanya pada variabel yang berhubungan, namun juga pada faktor risiko, faktor protektif, dampak, hingga proses yang menjelaskan bagaimana adaptasi positif dicapai. Penelitian ini sangat relevan dengan situasi saat ini, yaitu pada masa pandemi COVID-19, di mana penelitian terbaru melaporkan bahwa pembelajaran daring di masa pandemi memberikan pengaruh pada peningkatan gejala stres akademik pada siswa dan mahasiswa. Dan penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa resiliensi akademik ini dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan subjektif siswa akibat tekanan selama pembelajaran daring. Dengan demikian, kajian tentang resiliensi akademik ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana siswa bisa survive terlepas dari situasi sulit yang dihadapi. Kemudian di sini kami menggunakan metode systematic review yang menggunakan panduan dari Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis atau PRISMA. Pencarian data dilakukan menggunakan electronic database yaitu PubMed, ResearchGate, Google Scholar, dan Gray Literatur dengan kata kunci seperti ketahanan akademik, resiliensi akademik, dan academic resilience. Kemudian setiap artikel yang termasuk dalam penelitian ini telah melalui proses identifikasi dan penilaian. Di sini kami menggunakan Joanna Briggs Institute Critical Appraisal Checklist untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan Effective Public Health Practice Project untuk penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Nah, di sini kami juga menentukan kriteria inklusi maupun kriteria eksklusi untuk terlibat dalam penelitian systematic review ini. Adapun kriteria inklusi yang pertama adalah jurnal yang mengidentifikasi faktor yang menjadi prediktor ketahanan akademik. Jurnal tersebut dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Kemudian jurnal tersebut juga menggunakan metode penelitian kuantitatif dan atau kualitatif. Kemudian partisipan yang terlibat dalam penelitian jurnal tersebut mengalami situasi yang sulit atau jurnal yang mengidentifikasi adanya hubungan suatu variabel terhadap ketahanan akademik dan juga dijelaskan hubungan sebab akibatnya. Kemudian kriteria eksklusi atau penelitian yang tidak kami cantumkan dalam penelitian ini adalah jurnal penelitian yang mengidentifikasi faktor risiko dari ketahanan akademik. Juga jurnal yang membahas terkait skala ketahanan akademik dan validasi skala.
Kemudian juga jurnal yang mengidentifikasi hubungan suatu variabel terhadap ketahanan akademik tanpa mengidentifikasi adanya hubungan sebab akibat, dan juga jurnal yang menguji intervensi terhadap ketahanan akademik itu sendiri. Kemudian hasilnya, setelah melalui berbagai seleksi dan penilaian, di sini kami melibatkan 33 artikel penelitian dengan rentang waktu penerbitan dari tahun 1997 sampai 2020. Dari ke-33 artikel tersebut dapati jumlah partisipan kumulatif sebanyak 49.616 dengan rentang usia dari 0 sampai 60 tahun. Kemudian, studi ini juga menggunakan berbagai penelitian yang mengkaji terkait ketahanan akademik individu dengan berbagai kondisi, seperti pada individu yang mengalami status sosial ekonomi yang rendah atau hidup pada keluarga miskin, kemudian juga pada individu dengan kaum minoritas, kemudian juga pada siswa imigran, kemudian pada individu dengan kondisi sosial keluarga yang sulit, kemudian juga pada siswa yang mengalami peristiwa negatif atau berada di lingkungan negatif, pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, pada anak yang lahir secara prematur dengan gangguan pada perkembangan syaraf, kemudian pada anak-anak yang teraniaya, pada anak yang hidup di daerah pedesaan atau daerah pinggiran, pada anak dan kesulitan membaca, kemudian pada anak dengan kesulitan belajar, kemudian pada anak yang hidup di lingkungan Asia, kemudian pada anak yang berprestasi akademik rendah, pada siswa yang telah menyelesaikan ujian akhir, pada siswa dengan tingkat kompetisi akademik yang tinggi, kemudian pada siswa dengan lingkungan sekolah dengan standar pembelajaran yang rendah, juga performansi akademik yang rendah. Kemudian pada mahasiswa jurusan keperawatan, pada mahasiswa dengan berbagai kesulitan dalam aktivitas pembelajaran, juga pada berbagai kondisi sulit yang dialami siswa selama proses pembelajaran. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan penelitian-penelitian yang menguji hubungan sebab akibat variabel tertentu terhadap resiliensi akademik siswa atau mahasiswa, juga kajian literatur yang mengidentifikasi faktor pendorong ketahanan akademik. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Nah, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada 3 klasifikasi faktor protektif resiliensi akademik. Yang pertama yaitu faktor intrapersonal, faktor interpersonal, dan faktor institusional. Yang pertama faktor intrapersonal, yang ini berkaitan dengan berbagai karakteristik, atribut, kepribadian, sifat, pembawaan, dan keyakinan siswa. Di mana yang kami identifikasi adalah sikap dan pandangan positif terhadap sekolah, sense of belonging to school, cognitive engagement, school engagement, internal locus of control, efikasi diri, kegigihan, ketekunan, kedisiplinan, religiusitas, spiritualitas, dan kebersyukuran. Selanjutnya adalah faktor interpersonal, di mana berhubungan dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar siswa, seperti keluarga atau orang tua, guru, dan juga teman sebaya, di mana yang teridentifikasi adalah dukungan keluarga, keterlibatan keluarga, pola komunikasi, harapan orang tua, nilai-nilai pendidikan orang tua, guru yang berkualitas, hubungan guru dengan siswa, kepercayaan diri guru, dan dukungan teman sebaya. Yang ketiga adalah faktor institusional yang berupa lingkungan atau kondisi struktural sekolah berupa kurikulum dan berbagai kegiatan atau aktivitas akademik, di mana yang teridentifikasi adalah berupa lingkungan sekolah yang sportif, educational expenditure, caring school personnel. Selanjutnya pembahasan. Nah, ternyata penelitian terbaru menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara faktor protektif resiliensi akademik terhadap pencapaian atau keberhasilan akademik. Nah, salah satunya yaitu seperti pada faktor intrapersonal, ada sikap dan pandangan positif ini menurut penelitian sebelumnya terbukti bahwa pandangan yang positif ini terhadap pembelajaran yang dihadapi dapat meningkatkan prestasi siswa dalam mata pelajaran yang dianggap sulit. Nah, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa ketika siswa memiliki sikap dan pandangan positif, maka akan termanifestasi melalui perilakunya. Ketika siswa memiliki pandangan yang negatif terhadap suatu pembelajaran, maka perilaku yang muncul adalah berupa penolakan atau sikap negatif. Nah,
Selanjutnya, perasaan peduli dalam diri siswa terhadap keberadaan mereka di sekolah ini mendukung siswa dalam lingkungan sekolah di sekolah. Hal ini, lingkungan sosial di sekolah. Hal ini berkaitan dengan bagaimana peran dari sense of belonging to school dan school engagement yang bisa berkontribusi untuk mempengaruhi resiliensi akademik siswa. Nah, selanjutnya faktor intrapersonal berupa spiritualitas, religiusitas, dan kebersyukuran juga berperan dalam resiliensi akademik, di mana penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ternyata mahasiswa ini lebih mampu mengatasi kesulitan dalam mengerjakan aktivitas akademik ini ketika mereka memiliki spiritualitas yang baik berupa keterhubungan mereka dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan juga kekuatan transenden. Begitupun dengan aspek religiusitas, yaitu keterhubungan individu dengan Tuhannya. Nah, begitupun dengan aspek faktor-faktor intrapersonal lainnya yang ditemukan seperti locus of control internal, emotional and problem focus coping, dan achievement orientation, juga beberapa karakteristik kepribadian seperti ekstraversi dan consciousness yang juga berdasarkan penelitian sebelumnya secara signifikan bisa memprediksi resiliensi akademik. Nah, selanjutnya pada faktor intrapersonal. Di sini ada orang tua, guru, dan teman sebaya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tanpa pengaruh orang tua, banyak dari faktor pelindung ketahanan ini tidak dapat dioptimalkan atau dikembangkan. Nah, yang teridentifikasi pengaruh orang tua ini seperti apa, yaitu dukungan berupa dukungan suportif orang tua, keterlibatan orang tua secara aktif dan bermakna pada aktivitas akademik anak, dan juga nilai-nilai atau pandangan orang tua berkaitan dengan pendidikan ini ternyata secara signifikan bisa menstimulasi pencapaian prestasi akademik siswa. Selanjutnya ada dukungan teman sebaya, di mana sebagai faktor eksternal yang dapat mendukung individu melahirkan dorongan untuk mencapai tujuan atau mempengaruhi resiliensi akademik dalam bentuk bisa mendorong siswa meningkatkan motivasi belajarnya. Selanjutnya, teman sebaya juga ini berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat dukungan berupa dukungan instrumental, informasional, dan dukungan emosional yang secara signifikan memberikan sumbangan efektif terhadap resiliensi akademik. Nah, selanjutnya guru. Ternyata guru dapat meningkatkan resiliensi siswa melalui berbagai peran, seperti salah satunya adalah dengan berperan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya adalah faktor terakhir, yaitu faktor institusional yang berkaitan dengan kondisi struktural sekolah, di mana penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa ternyata sekolah yang aktif mendorong student engagement siswa ini cenderung memiliki siswa yang resilient secara akademik. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa sekolah yang suportif terhadap siswa berkontribusi terhadap resiliensi siswa. Juga ada faktor berupa caring school personal, di mana penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ternyata pegawai sekolah yang peduli pada siswa itu bisa berkontribusi terhadap pencapaian resiliensi akademik siswa. Dan terakhir ada school expenditure atau berupa pengeluaran dalam pendidikan ini memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kemampuan kognitif siswa berupa meningkatkan fasilitas pembelajaran berupa material yang mungkin tidak hanya dilakukan pada sekolah tetapi juga pada keluarga atau orang tua dalam memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Kemudian implikasi penelitian, jadi penelitian ini berfokus untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi berbagai faktor dari ketahanan akademik, khususnya pada siswa yang mengalami kondisi yang sulit. Maka dengan mengkaji dan mengidentifikasi berbagai faktor protektif yang berkontribusi terhadap ketahanan akademik, hasil kajian ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pihak, seperti siswa, keluarga, guru, teman sebaya, dan pihak sekolah, untuk meningkatkan ketahanan akademik siswa dari aspek intrapersonal, interpersonal, maupun institusional. Temuan dalam kajian ini berdasarkan subjek penelitian dari berbagai ras dan negara, sehingga perlu adanya pertimbangan dan kajian mendalam bagaimana nilai-nilai dari lingkungan siswa ini mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian kesimpulan berdasarkan penelitian ini,
Jadi, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa ketahanan akademik atau resiliensi akademik ini dapat membantu siswa untuk mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan dalam aktivitas pembelajaran akibat situasi sulit yang dihadapi oleh siswa. Dan faktor protektif akademik yang ditemukan dalam kajian ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama adalah faktor intrapersonal, dan faktor institusional. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Semoga apa yang kami paparkan di sini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.